Pemirsa, dulu perut buncit diidentikan dengan kemakmuran hidup seseorang. Namun pada era modern saat ini, perut buncit berarti bertanda bahwa seseorang kurang sadar terhadap pola hidup sehat. Tumbukan lemak di perut harus diwaspadai ya pemirsa, karena perut buncit akan mengganggu kesehatan tubuh dan beresiko menimbulkan sejumlah penyakit. Namun benarkah bahwa perut buncit terjadi karena asupan makanan yang melebihi energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik? Lantas, makanan apa sajakah yang memicu perut membesar? Resiko apa yang terjadi dengan lemak yang menumpuk di bagian perut tersebut? Hidup Sehat akan membahasnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga rekan saya Dr. Haika. Halo pemirsa, apa kabar Arlin? Baik dong, alhamdulillah. Gimana nih, tadi pagi udah sarapan apa? Sarapan roti? Sarapan nasi ya, plus roti Waduh. Tapi ya ini katanya nih ya, perut buncit selain mengganggu penampilan juga bisa meningkatkan resiko penyakit nih. Yes, betul sekali. Jadi bukan cuma tampilannya aja, tapi sebenarnya dalamnya pun kita juga menyimpan pundi-pundi penyakit gitu ya. Nah, makanya nih ya, kita akan membahasnya hari ini spesial di Hidup Sehat TV One. Sudah ada Dr. Maria, spesialis gizi klinis. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Yes. Dok, ini ada fakta mitos dok yang beredar yang membuat katanya perut menjadi buncit melebar akibat konsumsi yang manis-manis dok. Nah, berikut ya tayangannya dok. Kebiasaan sehari-hari yang sering tidak disadari rupanya dapat memicu perut jadi buncit. Sebab kebiasaan tersebut kerap kali dianggap sepele sehingga tetap dilakukan. Salah satunya adalah hobi mengonsumsi minuman manis. Nah, minuman manis ternyata akan berdampak ukuran perut perlahan membesar dan buncit. Benarkah dok? Ini fakta atau mitos ya? Iya, Silakan, fakta Dok. atau mitos dok? Fakta. Gambarnya sedap banget ya. Malah enak ya. Aduh, enak banget. Seger lagi kan. Ada Udah pasti cendol, ada manisnya tuh nagih, bikin nagih gitu Iya, dong. Kenapa, tapi Dok? harus Kenapa? tahu kenapa. Jadi itu kan semua dominan campurannya dari gula dan tepung. Tadi kita lihat ya ada kayak cendolnya ya. Yes. Bener. Ada durian sih oke sebagai buah. Tapi komponen gabungan semuanya itu dominan adalah karbo yang simpel alias berasal dari gula. Iya. Gula itu ya nyaris nggak ada nutrisinya kecuali menyumbangkan energi buat kita. Jadi kalau banyak-banyak, nah ini banyak-banyak tuh seberapa? Biasanya ngomongnya sih kurang dari 10%. 10% seberapa dok? Ya kalau dihitung-hitung disetarakan pakai sendok, kira-kira 2 sendok makan gula rata. Wow. Jadi sebenarnya jatah kita per hari orang dewasa ya dok ya? Orang Indonesia dewasa Orang ya. Indonesia dewasa itu rata-rata 2 sendok makan rata per hari. Ya, aduh. Dok, sebetulnya kriteria perut buncit itu atau yang lingkar pinggang melebar itu seperti apa dok? Maksudnya indikatornya apa? Nah menarik, jadi gini, kadang-kadang kita cewek-cewek juga udah gelisah ya, Iya, aduh betul, buncit betul. nih gitu. Jadi baiknya diukur. Paling gampang ya ngukur kalau laki-laki lebih dari 90 udah harus waspada. Itu di mana dok? Di area mana? Di area sejajar dengan pusar. Pusar. Udel ya. Udah. Iya, Oke, kalau di perempuan situ ya, kalau sudah 80-an juga sudah harus waspada. Harus waspada. Kenapa? Karena salah satu lingkar perut itu salah satu indikator kalau kita beresiko kena metabolic syndrome. Apalagi ada teman-temannya nih, ada hipertensi, gula darah tidak terkontrol, HDL-nya kurang dari 40, trigliseridnya tinggi gitu ya. Jadi metabolic syndrome. Kalau metabolic syndrome, temennya nanti bisa resiko ke penyakit jantung, kena stroke dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan indikator bahagia dok ya? Bukan, makmur ya, gitu itu ya, tanda kemakmuran. Oke, nah dok, ini kita masih punya nih ya mitos atau fakta selanjutnya. Ini dia. Perut buncit dan kelebihan berat badan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, stroke, hingga diabetes tipe 2. Karenanya sejumlah jenis makanan penyebab perut buncit perlu diwaspadai dan dibatasi. Salah satunya makanan berbahan dasar tepung terigu jika rutin dikonsumsi membuat perut membesar atau buncit dan sulit dikecilkan. Ini fakta atau mitos ya dok? Oke, ini fakta atau mitos dok?
Ini fakta. Aduh, fakta, Melihat ya. gambarnya itu jadi bikin bikin terganggu saya karena enak sekali. Tetapi ini fakta ya. Pertepungan ya. Pertepungan. Tadi sih ngomongnya tepung terigu, tapi sebenarnya segala sesuatu yang berasal dari tepung. Iya. Oh. Jadi bukan hanya tepung terigu karena akan menjadi keliru nih buat orang-orang, akhirnya menggantinya nggak pakai tepung terigu tapi tepung jenis yang lain. Kan ada tepung beras, Iya. ada tepung Gandum. kasava juga ya dari ubi. Jadi orang merasa oh aman nih kalau diganti bukan tepung terigu, tetapi pada kenyataannya yang harus dihindari adalah segala sesuatu yang terbuat dari tepung. Tepung. Nah ini ngomongin soal tepung-tepungan, Betul. ini kita sudah hadirkan Iya. teman-teman tepung kita di sini ya, Ada Dok ya. mie instan Ada ya, mie, ada roti, roti. gorengan. Iya, Ini- baiklah. Ini Ya. bisa dibilang apa ya, bukan comfort food ya, tapi gampang gitu loh, Dok. Iya. Kalau pagi-pagi kayak udah makan roti aja gitu. Secara perasaan, secara mudah diakses, ini semua memang ada di sekitar kita. Tinggal Iya. sekarang kita memilih gitu ya. Jadi ini semua hampir dominan sumber karbohidrat, walaupun mungkin kita lihat nih di gorengan ini mungkin dalamnya ada tahu. Iya, Ada dalamnya tahu, ada wortel. proteinnya, ada Heeh. wortelnya. Tetapi mungkin yang harus dipahami, jangan dominan misalnya makannya roti, kemudian dioles pakai selai, itu sudah gula plus tepung. Kemudian ditambah sarapan pakai mie gitu ya, paling gampang. Terus biar ada proteinnya sedikit pakai tahu. Iya, tahunya masih bisa dibenarkan, tetapi komponen teman-temannya inilah Komponen yang teman-temannya. beresiko bikin perut Nah, berarti ini buncit. kita harus pinter-pinter ya, Dok, untuk memilih Iya. teman-temannya tepung. Bukan berarti nggak boleh total ya, Dok Iya, ya, tapi jadi lebih ke- harus dipilih juga nih teman-temannya kayak gimana. Tapi kayak gimana sih, Dok, makannya ya, Dok ya, supaya kita tuh mikir, aduh apa-apa ini nggak boleh, Iya. ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadinya takut, nggak happy trauma ya. mau makan ya, jadi nggak happy. Gimana sih, Dok, sebenarnya? Tapi jangan jawab dulu, Dokter. Sesaat lagi kita akan bahasnya, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Sejumlah pemicu perut buncit, dari mulai gen hingga pola hidup. Dok, ini ngomongin perut buncit, Dok ya, ini kan akibat penumpukan lemak. Nah, sebetulnya lemak di perut itu ada berapa macam, Dok? Oh ya, ini penting banget. Jadi di perut kita biasanya kita kalau udah yang bapak-bapak, kok bapak-bapak ya, siapapun deh yang buncit Iya. perutnya, yang melebar, itu kadang-kadang kan bisa dicubit ya. Iya. Kalau bisa dicubit itu berarti lemak subkutan. Aduh, Ups, Oke. ya. Coba dulu. Bisa ya. Belum bisa Oke. dicubit. Itu lemak yang di kulit, Dok ya? Itu lemak di bawah kulit. Iya. Oh, itu lemak Nah, di bawah lemak yang lebih berbahaya adalah
lemak yang berada di dalamnya lagi. Jadi yang membungkus organ-organ dalam perut kita namanya visceral fat. Iya. Jadi si visceral fat ini sebenarnya tugasnya memberi bantalan, bikin anget di dalam rongga perut, iya. jadi di usus gitu ya, di organ-organ dalam. Iya. Hanya kalau ini jadi berlebihan, ternyata dia jadi biang kerok banyak sekali penyakit. Inilah yang berhubungan dengan tadi lingkar pinggang Lingkar tadi. pinggang. Iya. Nah, itu visceral fatnya ya. Iya. Berarti dia akan bisa semakin banyak Jikalau, tada! Nah, pola makan seperti ini dok ya. Tadi Nah, balik lagi olahraganya ya. nggak sesuai, istirahatnya kok cukup, disertai makannya isinya begini semua. Pagi makannya roti, Iya. pakai gula, pakai apa selai, kemudian minumnya kopi, tapi kopinya kopi 3 in 1 yang isinya Kopi banyak kekinian gula, ya. kopi kekinian. Lalu siang maunya makannya mie kuning Iya. ya, entah ada yang instan atau mungkin Iya. yang diolah sendiri atau pakai mungkin nugget. pakainya nugget. Terus snacknya pakainya goreng. Nah, cake ya. Cake nih ya. Gini ya. Betul, snacknya Oke. gorengan. Malah makan apa? Makannya ini mungkin. Oke. Iya. Jadi pemirsa, ini tuh bukan nggak boleh. Hanya kalau ini dominan kita konsumsi setiap hari dengan jumlah sekian banyak. Nah, maka hari ini sih mungkin ditabung sedikit, besok ditabung lagi sedikit, besoknya Iya. sedikit, Yes. lama-lama Oke. menjadi bukit. Iya. Nah dok, ini ngomongin olahan nasi dok ya. Ada fakta mitos terkait olahan nasi. Kita lihat tayangan berikut ini. Mengonsumsi karbohidrat berlebihan secara rutin untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan resistensi insulin, obesitas, dan lainnya, yang pada akhirnya bisa menjadi makanan penyebab perut buncit. Di antaranya adalah olahan nasi putih, seperti nasi goreng, nasi uduk, dan lontong dapat membuat perut mudah buncit dan membesar. Ini fakta atau mitos ya dok? Iya. Silakan dokter. Fakta atau mitos dok? Ini mitos. Oh mitos. Mitos. Jadi begini, kita Oh, ngomongin jadi boleh dok? Iya, nasi Eh, uduk, tunggu nasi dulu, goreng. tunggu dulu. Tunggu dulu. Syarat dan ketentuan Oh, berlaku. Jadi SK begini, berlaku ya? Iya, SKB, syarat ketentuan berlaku. Jadi nasi ini biasanya orang identiknya ngomongnya nasi itu gula. Iya. Jadi yang perlu dipahami, semua yang berurusan karbohidrat memang akan dimasuk ke dalam tubuh kita, diubah menjadi glukosa, bahasa Indonesianya jadi gula. Bukan jadi ujuk-ujuk jadi gula merah, gula pasir di dalam badan kita, enggak ya. Bentuknya jadi glukosa, kita ngomongnya juga gula. Demikian juga nasi. Tetapi nasi ini masih lebih kompleks daripada tepung dan gula. Iya. Jadi kalau mau makan nasi, makanlah dalam porsi yang tertakar. Bukan berarti kemudian makannya dalam jumlah yang banyak, sementara lauk protein, seratnya jadi kurang. Meskipun Gitu. diolah jadi nasi goreng, nasi uduk, Oke, nasi kuning. kalau mau mengolah jadi nasi goreng, itu kan biasanya kita butuh sedikit minyak. Kalau mengolahnya jadi nasi uduk, nah santannya ini yang harus menjadi perhatian. Jadi bukan nasinya, santannya. Demikian juga mengolah menjadi nasi kuning. Jadi cara bijaknya adalah tetap konsumsi nasi dalam porsi yang wajar, tidak berlebihan. Jangan lupa seimbangkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi ada lauk Sayuran. protein, ada sayuran. Karena apa? Kekurangan dari tepung-tepung ini dan gula, ini kan sudah dieliminir seratnya. Betul. Jadi begitu Anda makannya dominan tepung, gula, ditambah lauknya. Nah, menunya nasi, lauknya pakai tepung-tepungan, nah ini otomatis seratnya semakin sedikit. Plus kerupuk dok ya. Oke. Nah, Iya. ini masih menarik sekali nih ya. Jadi seberapa banyak sih dok yang harus Iya, dimakan tadi gitu dia. ya? Nanti masih ada pertanyaan itu nih ya. Baik, ini PR ya buat saya ya. Tadi Arli nanya kan, berapa Yes. banyak yang dimakan. Iya. Kalau buat Betul. saya, makanlah karbohidrat yang kompleks. Kalau memang sudah terbiasa makan nasi tidak apa-apa, tapi kurangi porsinya. Mau ganti pakai umbi-umbian, pakai jagung, atau ada orang yang biasanya suka bikin nasi pakai dicampur jagung gitu ya. Ini bukan nasi dan lauk, tapi sama-sama adalah sumber Karbohidrat. karbohidrat. Iya. Lalu mulai pelan-pelan eliminir adalah ininya nih apa? Tepung-tepungannya. Jadi mungkin biasanya tahu dibungkus pakai apa? Dibungkus pakai tepung, mungkin tepungnya Yes. mulai Oke. dikeluarin. Oke, jadi pintar-pintar ya kita menaruh makanan di piring kita gitu ya. Nah, dok, sebetulnya apa saja nih efek samping atau penyakit kalau perut terus membesar dan nggak peduli dok? Nah, kita akan simak dok sesaat lagi, tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.
Pemirsa, memiliki perut yang buncit dan tidak rata karena lemak pasti menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Namun jangan khawatir, perut indah idaman bisa didapatkan dalam 2 minggu dengan melakukan beberapa hal ini. Pertama, olahraga ringan seperti sit up dan push up. Jika dilakukan dengan benar, sit up dan push up merupakan salah satu olahraga yang cukup efektif memiliki perut indah. Bisa juga melakukan skipping atau lompat tali yang mampu membakar lemak yang ada di perut loh. Kedua, kardio. Dengan melakukan kardio, otot pada tubuh mulai bekerja. Nah, bagi para pekerja, sepertinya berjalan kaki sepulang kerja bisa menjadi pilihan untuk membantu mengecilkan perut buncit. Ketiga, mengurangi konsumsi garam. Masak tanpa garam memang membuat makanan terasa hambar, tapi usaha ini nyatanya bisa membuat perut buncit menghilang secara perlahan. Keempat, perbanyak makan buah dan sayur. Selain melancarkan pencernaan, banyak mengonsumsi buah dan sayur juga bisa menghindarkan kita dari lemak yang akan menumpuk di tubuh. Ya, kita masih membahas perut buncit. Nah, tadi sudah ditanyakan dok ya, apa nih efeknya kalau orang yang perutnya buncit tapi dia membiarkan? Bagaimana efek kesehatannya dok? Ya, jadi harus waspada ya memang sih, karena sudah terbiasa perutnya buncit, dari dulu buncit, merasa ya udah saya nggak apa-apa aja nih begini, sehat-sehat aja, ngapain harus ngatur makan. Ya, karena resiko itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Resikonya apa aja? Bisa gula darah tidak terkontrol, akibatnya terdiagnosis jadi diabetes. Lalu diabetes tuh efek sampingnya banyak loh, bisa ke ginjal, bisa ke mata dan lain-lain. Bisa kemudian gangguan penyumbatan pembuluh darah. Kalau gangguan penyumbatannya ini adanya di otak ya kenanya stroke. Kalau gangguan penyumbatannya di jantung ya berarti serangan jantung dan dampak lain-lainnya. Kalau di tempat lainnya mungkin juga bisa berdampak. Hanya biasanya kedua organ itu memang yang paling kelihatan gitu ya, dan paling nyata kalau sudah tersumbat ya berdampak pada pola kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Gitu, nah, aduh, yang ini nih contoh yang dari tadi tuh ngomonginnya ya makanan enak dan sebagainya sih jadi lapar ya. gitu ya dok, ya merasa terpanggil boleh gitu. Banget. Ya, jadi, tapi boleh dong berarti boleh kalau sekali. snacknya kayak gini ya kan? Gini, kadang ada orang gini. Jadi kita ngeliatin aja gitu ya, dicium-cium baunya gitu kan. Aduh, tapi wangi makannya enak gitu. Tapi makannya buah. ini tetap buah gitu. Jadi gimana, boleh dok? sekali. Jadi kayak gini biasa ada orang yang aduh repot banget sih saya harus nyiapin makan. Saya berangkatnya pagi banget. Ini semua kan tersedia di sekitar kita yang bisa kita beli loh. Betul. Ya. Betul. Kemudian kalau misalnya ada yang suka nih minum kopi kekinian, banyak sekali ya kopi kekinian. Kopi kekinian di sekitar Nih. kita. Jadi kopinya boleh dengan catatan tidak ada alergi atau tidak ada gangguan di jantung yang bikin deg-degan kalau minum kopi. Yang nggak boleh itu temen-temennya, gulanya, susu kental manisnya gitu ya. Tapi itu yang kalau harus gula boleh dok sedikit aja. Nah, gula tadi kalau nggak ada diabetes, takarannya kira-kira 2 sendok makan 2 sendok per makan hari. dalam 1 hari Itu ya. sudah bersama sirup dan susu kental manis dan lain-lain ya. Waduh, mantap ya. Aduh, kalau gitu aku makannya kayak gini dulu. aja. Oke deh. Oke, jadi intinya adalah bagaimana mengatur pola makan dok ya, dan Betul memilih sekali. makanan supaya tidak memicu perut buncit. Oke. Karena berisiko bikin penyakit diabetes, hipertensi hingga serangan jantung dan stroke ya. Oke, Baik dok, terima kasih untuk Terima kasih, penjelasannya. Dok. Makasih Terima kasih, banyak Dokter Arwin. Maria, semoga abis nonton ini makin semangat untuk hidup sehat. Semangat pastinya makin ya. semangat untuk naikin lagi Ya. habit untuk hidup sehat. Oke, jangan lupa ya. Selalu nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 hanya di TV One. Saya Dr. Eni Tarlin. Dr. Haikal, Indonesia, hidup sehat. Bye-bye.